Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai pecahan senilai, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, pembahasan hari ini terbagi menjadi 3 pembahasan nih. Yang pertama yaitu pecahan senilai, yang kedua membandingkan pecahan, dan yang ketiga yaitu mengurutkan pecahan. Nah, kita langsung saja memasuki pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Rumus yang berlaku untuk sembarang pecahan A per B, adalah sebagai berikut. Perhatikan yang di bawah ya adik-adik. A per B itu sama dengan, kita kalikan nih, A dikali C, B dikali C. Untuk bilangan C ini harus sama ya, pengalian untuk pembilang dan penyebut yang di bawah. Atau A per B sama dengan A dibagi C per B dibagi C. Ini sama juga ya untuk bilangan C, pembaginya. Kemudian masuk ke dalam contoh. Ibu memiliki satu contoh, yaitu 1/2. Yang manakah yang disebut dengan pecahan senilai dengan 1/2. Kita coba untuk mengkalikan kedua dulu. 1/2 dikalikan 2, 1 dikali 2, 2 dikali 2 sama dengan 2/4. Kemudian kita kalikan 3 lagi nih. 1/2 dikali 3, 1 dikali 3, 2 dikali 3 sama dengan 3/6. Kemudian kita kalikan lagi nih untuk 4. 1/4 dikali 4, 1 dikali 4, 2 dikali 4 sama dengan 4/8. Jadi 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, apakah cuma 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 yang pecahan senilai? Oh, tentu tidak ya adik-adik. Kalian bisa mengkalikan sampai tak terhingga. Ini kan sampai 4 pian mengkalikannya. Bisa kalikan 5, kalikan 6, kalikan 7. Hasil dari pengalian itu senilai hasilnya dengan 1/2. Ya, begitu ya adik-adik. Kemudian menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah membuat bilangan pecahan itu menjadi paling kecil nilainya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sama seperti bilangan pecahan senilai tadi, tetapi ini kebalikannya. Semakin sederhana bilangan itu, maka semakin kecil nilainya ya adik-adik. Ini contohnya Ibu memiliki beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu 6/21. Bagaimana nih cara menyederhanakannya? Kita cari bilangan yang sama-sama bisa dibagi antara pembilang dan penyebut. Ini ada 6/3. Kita coba dulu bagi 2. 6 bisa kan dibagi 2, tetapi 21 tidak bisa dibagi 2. Kita cari lagi bilangan yang lain supaya bisa antara pembilang dan penyebut itu terbagi keduanya. Dapat nilai 3. 3 kan? 6 dibagi 3 itu bisa, 21 dibagi 3 itu bisa. Hasilnya yaitu 2/7. Kita lihat lagi 2/7 ini apakah sudah paling sederhana atau belum. Kita lihat kan, ini kan sudah paling sederhana, tidak bisa lagi dibagi berapapun itu, kecuali 1. Ini adalah nilai yang paling sederhana sudah ya adik-adik. Kemudian kita selanjutkan ke contoh berikutnya. 20/25. Kita lihat lagi. Bilangan berapa yang bisa membagi kedua bilangan tersebut antara pembilang dan penyebut? Bilangan itu adalah 5. 20 bisa dibagi 5. 25 bisa dibagi 5. Yaitu hasilnya 4/5. Gitu ya adik-adik. Kemudian untuk contoh berikutnya yaitu 27/30. Cari lagi nih bilangan yang bisa dibagi antara pembilang dan penyebut yang bilangannya itu sama. Dapat nih bilangannya yaitu 3. 27 bagi 3, 30 bagi 3 sama dengan 9/10. Ini adalah nilai yang paling kecil ya adik-adik, tidak bisa lagi dibagi oleh apapun selain 1. Lanjut ya. Pembahasan kedua yaitu membandingkan pecahan.
Beberapa pecahan dapat dibandingkan nilainya dengan tanda. Nah, kurang dari kayak gini tandanya, lebih dari dan sama dengan. Nah, yang pertama yaitu jika menyebut kedua pecahan sama, maka perbandingan pecahan dapat dilakukan dengan membandingkan pembilangnya saja. Nah, ingat nih syarat yang pertama. Apabila penyebut yang di bawah itu sudah sama, misal 7, di bawahnya 7 kan, pecahan yang satunya lagi 7. Nah, itu tinggal pembilangnya saja. Misalnya kan yang di atas 6 dan 5. Nah, otomatis 6 itu kan lebih besar dari 5. Jadi sudah jelas disebutkan bahwa 6/7 itu lebih besar dari 5/7. Begitu ya, cuman yang atasnya aja apabila sudah di bawahnya itu sudah sama. Kemudian untuk yang syarat yang kedua, adapun jika penyebut kedua pecahan berbeda, nah penyebut yang berbeda nih yang di bawah, maka perbandingan pecahan tersebut dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut kedua pecahan dengan menggunakan KPK dari penyebut kedua pecahan terlebih dahulu, kemudian pembilangnya dibandingkan. Nah, untuk yang kondisi yang kedua ini, penyebutnya itu berbeda. Nah, tahap pertama itu kita samakan dulu tuh yang di bawah dengan mengkalikan atau menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut menggunakan KPK. Kemudian setelah sama baru pembilangnya dibandingkan, gitu ya adik-adik. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Ibu memiliki 2 contoh. Untuk contoh pertama ini, yang pertama 6/7 titik-titik 5/7. Nah, kondisi yang pertama ini penyebutnya sudah sama. Nah, tinggal kita bandingkan aja pembilangnya. Nah, 6 sama 5. Nah, lihat kan, karena 6 lebih besar, tandanya seperti ini, membuka ke besarnya itu lebih besar dari 5, maka langsung saja 6/7 lebih besar 5/7, gitu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, 3/8 titik-titik 9/8. Nah, kondisinya sama tuh dengan contoh yang pertama tadi. Penyebutnya sama, kemudian tinggal kita bandingkan aja tuh antara pembilang dari kedua pecahan tersebut. Sudah terlihat jelas 3 dan 9. Nah, 3 itu kan lebih kecil dari 9. Maka langsung saja kita tulis 3/8 lebih kecil dari 9/8. Gitu ya. Dan contoh berikutnya, 1/3 titik 2/6. Nah, kita lihat kondisi berikut ini. 2/6 kan bisa tuh disederhanakan. Kita coba sederhanakan sama-sama, bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 per 6 dibagi 2 sama dengan 1/3. Kita lihat lagi. 1/3 ini pecahan senilai dengan 2/6. 1/3 itu kan sama hasilnya 1/3 juga. Jadi 1/3 itu sama dengan 2/6. Nah, sama dengan ya. Mereka ini adalah pecahan senilai. Kemudian untuk contoh yang kedua, 1/4 dan 2/4. Nah, 2/4 ini kan bisa disederhanakan. Kita coba sederhanakan sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya 1/2. Nah, kita lihat lagi. 1/2 ini ternyata pecahan senilai dengan 2/4. Nah, langsung saja kita tulis. Jadi 1/2 ini sama dengan 2/4. Gitu ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, 3/4 1/8. Nah, penyebutnya beda tuh antara 4 dan 8. 4 itu kan bisa kita kalikan 2 menjadi 8. Nah, tahap pertama itu kan kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, bisa tuh dikalikan sama-sama, kalikan 2. Jadi ya penyebutnya itu sama-sama 8. Jadi antara 3/4 ini kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2, 4 dikali 2 sama dengan 6/8 untuk 3/4. 3/4 ini sama pecahan senilai dengan 6/8. Jadi kita langsung bandingkan saja antara pecahan ini dengan pecahan yang 1/8 ini. Nah, terlihat jelas bahwa 6/8 lebih besar nilainya dari 1/8.
Jadi bisa kita tulis dengan pecahan awal tadi 3/4 lebih besar dari 1/8. Begitu ya. Nah, kita memasuki ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan adalah menyamakan penyebut, kemudian mengurutkan pembilang. Nah, kita samakan dulu tuh yang di bawah, kemudian baru diurutkan dari yang terkecil ataupun yang terbesar sesuai ketentuan contohnya atau latihannya di pembilangnya ya adik-adik. Ibu memiliki contoh, urutkan pecahan 2/3, 5/6, 1/4 dari yang terkecil. Langsung saja diketahui 2/3, 5/6, 1/4. Kita lihat tuh penyebutnya. Ini kan penyebutnya beda-beda nih. Nah, kemudian kita cari KPK-nya. Kelipatan yang sama dari 3, 6, dan 4 itu adalah 12. Nah, gitu ya. Jadi, tahap selanjutnya bagaimana caranya kita menyamakan penyebut semua pecahan tersebut menjadi 12. Nah, untuk 2/3 dulu. 3 ini untuk sebagai 12 itu kan 4 kali, jadi kita kalikan 4. Pembilangnya dikali 4, penyebutnya dikali 4. Jadi 2/3 dikali 4 sama dengan 8/12. Nah, kemudian untuk pecahan yang kedua yaitu 5/6. Berapa tuh 12 dibagi 6 sama dengan 2? Nah, jadi dikalikan 2 nih antara pembilang dan penyebutnya. 5 dikali 2, 6 dikali 2 sama dengan 10/12. Nah, kemudian untuk yang pecahan yang ketiga 1/4. Nih, tujuannya kan menyamakan penyebutnya menjadi 12. Nah, kita bagi aja 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, berarti dikali 3. Sama-sama penyebutnya dikali 3, pembilangnya dikali 3. Jadi 1 dikali 3, 4 dikali 3 sama dengan 3/12. Nah, setelah semuanya sama penyebutnya, maka kita urutkan nih dari yang terkecil untuk pembilangnya. Nah, pembilang yang paling kecil mulai dari 3, 8, dan 10. Nah, kita urutkan nih. Tulisannya nulis dari pecahan yang sebelumnya. Ini untuk 1/4, 10/12 untuk 5/6, 8/12 untuk 2/3. Nah, jadi urutan pecahan yang dari terkecil adalah 1/4, 2/3, dan 5/6. Begitu ya adik-adik sekalian. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Gue tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.